Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Elvariani dengan NIM 2561201031 dari Program Studi Manajemen. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer yang meliputi Google Drive, konversi dokumen, Gmail, dan Windows. Baik, langsung saja saya akan mulai dari soal nomor 1. Oke, kita ke soal yang nomor 1. Jelaskan fungsi dan manfaat utama dari Google Drive dalam konteks kolaborasi dan penyimpanan data. Lalu, bagaimana Google Drive membantu meningkatkan produktivitas tim dalam sebuah proyek. Jadi, Google Drive itu adalah layanan penyimpanan data berbasis cloud dari Google yang memungkinkan pengguna menyimpan file secara online. Manfaat utamanya dari Google Drive itu memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan berbagi file. Dalam kerja tim, Google Drive membantu anggota tim mengakses dokumen yang sama secara bersamaan tanpa harus mengirim file berulang kali. Dengan adanya fitur berbagi dan edit secara real time, pekerjaan menjadi lebih praktis dan produktif. Selanjutnya, soal yang nomor 2 yaitu jelaskan tahap-tahap membuat folder penyimpanan data di Google Drive dan tahapan meng-share file kepada orang lain. Jadi, langkah pertama kita ke Google Chrome, lalu klik Google, klik icon titik 9 di pojok kanan atas, lalu kita pilih Drive. Kita klik Drive saya, lalu kalian pilih tanda plus atau klik baru, pilih yang folder baru, lalu di sini kalian bisa ganti namanya sesuai kebutuhan masing-masing. Karena di sini saya sedang mengerjakan ujian tengah semester aplikasi komputer, jadi saya akan ganti namanya menjadi UTS aplikasi komputer. Lalu klik buat. Langkah selanjutnya, jika kalian ingin mengupload file dalam folder, kalian klik 2 kali, lalu pilih tanda plus di pojok kiri atas, kalian klik opsi upload file. Sini aku bakal upload, sebagai contohnya itu soal UTS Aptikom, lalu kita klik open. Dan file tersebut sudah terupload dalam folder. Selanjutnya, bagaimana jika ingin meng-share file kepada orang lain? Kita bisa klik titik 3 di pojok kanan, lalu pilih opsi bagikan. Kita tunggu. Sini kalian bisa kirim ke alamat email penerima ataupun ingin membagikan via link saja. Jika ingin membagikan via link, kalian bisa mengubah akses umum menjadi siapa saja yang memiliki link. Lalu di sini di peranan kalian bisa ubah menjadi melihat saja, bisa memberikan komentar ataupun bisa mengedit. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Lalu jika ingin membagikan sebagai linknya saja, kalian bisa klik salin link. Selesai. Setelah itu kalian bisa kirim ataupun membagikan link ke alamat penerima. Yaitu jelaskan tahapan cara menyimpan dokumen dalam bentuk lain. File dokumen disimpan dalam format PDF
serta jelaskan bagaimana mengkonversi file PDF menjadi dokumen lain. Jadi di sini sebagai contoh, aku bakal ngambil file dokumen Word yang akan kuubah menjadi format PDF. Di sini sudah ada contohnya ya teman-teman. Lalu kita klik file di pojok kiri atas. Lalu kita klik opsi Save As. Kita bakal taruh di sini. Lalu di sini kita bisa ganti namanya juga. Dan pilih Save As type-nya menjadi PDF. Lalu kita klik Save. Kita tunggu. Dan otomatis file Word-nya sudah berubah menjadi format PDF. Lalu langkah selanjutnya mengkonversi format PDF menjadi dokumen lain. Sini aku bakal ubah menjadi Google Dokumen ya teman-teman. Nah, pertama kita ke Google Chrome. Kita pilih Google, lalu klik icon titik 9 di atas kanan. Pilih Drive. Lalu kita ke folder yang kita sudah buat tadi. Klik tanda plus di pojok kiri atas, lalu pilih opsi upload file. Kita upload file yang sudah kita ubah dari format Word menjadi format PDF. Klik open. Kita tunggu sampai terupload. Jika sudah terupload, kita klik titik 3 di kanan, lalu pilih opsi buka dengan. Kita pilih opsi Google Dokumen. Kita tunggu. Baik, sudah. Lalu kita bisa pilih file, kita download. Sudah terdownload, kita balik ke folder tadi, lalu soal UTS Aptikomnya yang tadinya menjadi format PDF menjadi Google Dokumen. Ini ya teman-teman, jadi ini adalah cara mengubah format Word menjadi format PDF dan format PDF dikonversi menjadi format Google Dokumen. Dan bagaimana membuat sign atau tantangan pada email Gmail serta menerapkan format template email undangan pada Gmail. Jadi langkah yang kita harus lakukan yaitu kita pergi ke Google Chrome, klik Google, lalu kita pilih icon titik 9 di pojok kanan atas, pilih menu Gmail. Kita tunggu, pastikan kalian sudah login ke akun email masing-masing, lalu kalian klik opsi setelan di pojok kanan atas, klik lihat semua setelan, lalu kalian scroll sampai bawah. Sampai ketemu dengan opsi tanda tangan. Lalu kita klik buat baru. Sini aku akan buat tanda tangan. Klik buat. Lalu di sini aku akan upload foto tanda tangan aku. Kalian sebelumnya bisa membuat tanda tangan terlebih dahulu di kertas, lalu kalian foto ya teman-teman ya. Ini aku akan upload fotonya melalui di Google Drive. Pilih filenya. Kita klik izinkan.
kita ubah menjadi ukuran kecil ya teman-teman. Lalu di bawahnya kita akan kasih nama kita. Ini aku namain namaku. Opsi setelan default tanda tangan kalian ubah menjadi tanda tangan semua. Lalu scroll ke bawah sampai bertemu dengan opsi simpan perubahan. Kita klik. Lalu kita ke opsi tulis di pojok kiri atas. Dan otomatis tanda tangannya sudah jadi. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membuat undangan. Kita pilih yang tadi. Ini kita akan masukin alamat penerima emailnya, misalnya kirim email aku juga ya teman-teman ya, karena kebetulan ini sebagai cover saja. Subjeknya itu lalu di sini aku bakal masukin contoh undangannya teman-teman, karena di sini aku sudah punya contoh, jadi aku akan masukin. Oke, seperti ini. Oke, di bagian opsi terkirim dan otomatis sudah terkirim teman-teman, seperti itu. Jadi itulah cara membuat tanda tangan dan mengirimkan undangan ke orang lain. Apa itu WinRAR? Jelaskan kegunaan dan cara mencetak password pada WinRAR. Jadi WinRAR adalah aplikasi yang digunakan untuk mengompres dan mengekstrak file. Kegunaan WinRAR antara lain memperkecil ukuran file, menggabungkan beberapa file menjadi satu, dan mengamankan file dengan password. Cara memberi password pada WinRAR kita bisa lakukan dengan ini. Pastikan sebelumnya kalian sudah mendownload WinRAR-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena di sini aku sudah mengunduh, jadi kita akan lanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita pilih ke file manager, lalu kita pilih file yang akan kita lock. Aku bakal pilih ini, klik kanan, lalu kita cari opsi WinRAR, klik, lalu pilih opsi add to archive. Sini formatnya sudah benar, lalu kalian centang yang lock archive, klik set password, lalu masukkan password yang kalian inginkan, disesuaikan saja teman-teman, lalu klik OK. Klik OK lagi, dan otomatis filenya sudah terupload. Kita coba buka, lalu kita klik filenya, kita masukin password tadi, lalu klik OK, dan otomatis file yang kita lock sudah terbuka. Jadi seperti itu teman-teman cara menlock file dokumen di WinRAR. Untuk soal ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer, semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dan sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I just had to let you know you're